Suryani dengan NIM 23040630026. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang Shays Rebellion, yaitu sebuah pemberontakan petani di Massachusetts yang terjadi pada tahun 1786 sampai 1787 setelah berakhirnya Perang Revolusi Amerika. Setelah berakhirnya Perang Revolusi Amerika, masyarakat Amerika Serikat menghadapi masa yang sangat berat. Meskipun telah berhasil meraih kemerdekaan dari Inggris, kehidupan ekonomi itu justru memburuk, terutama bagi para petani di Massachusetts. Mereka adalah para veteran perang yang dulu berjuang melawan penjajahan. Namun setelah perang usai, justru harus menghadapi kemiskinan, utang, dan pajak yang tinggi. Nah, pemerintah negara bagian Massachusetts di bawah Gubernur James Bowdoin memberlakukan pajak yang bahkan lebih tinggi dibanding masa penjajahan Inggris. Pajak ini harus dibayar dengan uang tunai, padahal uang kertas itu hampir tidak beredar, dan petani tidak punya emas ataupun perak untuk melunasinya. Akibatnya, banyak petani tidak mampu membayar pajak atau utang mereka. Tanah mereka disita, dan sebagian bahkan dijebloskan ke penjara. Pemerintah pusat yang dibentuk lewat Articles of Confederation juga tidak mampu membantu karena kekuasaannya itu sangat terbatas. Nah, dalam situasi seperti itu, para petani itu mulai kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Mereka merasa perjuangan kemerdekaan itu tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat kecil. Dari sinilah muncul perlawanan yang kemudian dikenal sebagai Shays Rebellion, yang diambil dari nama pemimpinnya yaitu Daniel Shays. Salah satu tokoh utama dalam gerakan ini adalah Daniel Shays, seorang petani dan mantan kapten dalam tentara kontinental yang pernah bertempur di bawah George Washington. Setelah perang, Shays kembali ke Massachusetts dan mendapati dirinya itu terlilit utang serta menghadapi ancaman penyitaan tanah. Ia kemudian memimpin gerakan ini dari tahun 1786 sampai 1787 sebagai simbol perlawanan bagi para petani dan rakyat kecil atas ketidakadilan ekonomi yang dialaminya. Nah, bersama para pengikutnya, ia menuntut agar pemerintah itu memberikan keringanan pajak, pencetakan uang kertas, dan moratorium atau penundaan pembayaran utang, serta penghapusan hukuman penjara karena gagal bayar, dan pemindahan ibu kota negara bagian dari Boston yang dianggap terlalu jauh dari rakyat pedesaan. Awalnya, protes itu dilakukan secara damai. Pada bulan Agustus 1786, para petani di Massachusetts bagian barat itu menutup gedung pengadilan di kota Northampton agar proses penyitaan tanah itu tidak bisa dilanjutkan. Aksi serupa juga terjadi di Worcester dan beberapa kota lainnya. Ketika pengadilan mencoba bersidang, ratusan pria bersenjata itu berdiri di depan gedung untuk menghalangi hakim masuk. Bahkan sebagian milisi menolak perintah pemerintah dan justru bergabung dengan para petani. Namun, karena pemerintah itu tidak menanggapi tuntutan mereka, situasi itu mulai memanas. Pada bulan September 1786, Daniel Shays kemudian memimpin sekitar 600 orang untuk menutup pengadilan di Springfield. Ia bernegosiasi dengan Jenderal William Seward agar pengadilan itu dibuka kembali. Tetapi aksi itu tetap dianggap sebagai pemberontakan. Nah, menanggapi kerusuhan yang meluas, pemerintah Massachusetts itu kemudian membentuk pasukan khusus yang dibiayai oleh para pengusaha kaya di Boston. Sekitar 4.400 tentara di bawah komando Jenderal Benjamin Lincoln ditugaskan untuk memadamkan pemberontakan. Sementara itu, Daniel Shays dan para pengikutnya itu mulai menyusun rencana besar. Mereka akan menyerbu gudang senjata federal di Springfield untuk merebut persenjataan dan memperkuat barisan mereka. Lalu, pada 25 Januari 1787, di tengah cuaca salju yang tebal, sekitar 1.200 pemberontak yang dipimpin oleh Shays kemudian bergerak menuju gudang senjata Springfield. Namun, Jenderal Seward telah terlebih dulu bersiap dan menempatkan pasukannya di sekitar gudang. Ketika para pemberontak itu mendekat, 2 kali tembakan peringatan dilepaskan ke udara. Tetapi ketika Shays dan pasukannya terus maju, pasukan Seward menembak langsung ke arah mereka. 4 orang tewas dan sekitar 20 orang itu terluka. Akibatnya, pasukan Shays itu terpaksa mundur ke Chicopee dan kemudian melarikan diri ke Paterson. Tetapi Jenderal Lincoln segera mengejar mereka. Nah, dalam waktu singkat, perlawanan para petani itu
hancur, dan bahkan pada Februari 1787, pemberontakan resmi ini berakhir. Lalu Daniel Chase kemudian berhasil melarikan diri ke Vermont. Nah, meski gagal secara militer, pemberontakan ini itu meninggalkan dampak yang sangat besar. Pemerintah Massachusetts memberlakukan undang-undang diskualifikasi yang melarang para pemberontak untuk menjadi pejabat atau bahkan memberikan suara dalam pemilu selama 3 tahun. Namun seiring waktu, tekanan dari rakyat membuat pemerintah itu melunak ketika John Hancock terpilih sebagai gubernur berikutnya yang memberikan amnesti dan pengampunan bagi para pemberontak, termasuk Daniel Chase. Nah, pajak itu pun diturunkan dan moratorium utang itu diberlakukan untuk meringankan penderitaan rakyat. Daniel Chase ini akhirnya diampuni dan hidup tenang di New York hingga wafat pada tahun 1825. Namanya kini diabadikan dalam Daniel Chase Highway, jalan raya yang melintasi Massachusetts Barat sebagai pengingat sejarah perlawanan rakyat kecil. Namun, arti penting Chase Rebellion itu tidak berhenti di situ saja. Pemberontakan ini menjadi pemicu utama lahirnya Konstitusi Amerika Serikat. Banyak tokoh nasional seperti George Washington, Alexander Hamilton, dan James Madison menyadari bahwa sistem Article of Confederation terlalu lemah untuk menjaga ketertiban dan melindungi rakyat. Pemberontakan ini menunjukkan bahwa tanpa pemerintahan pusat yang kuat, negara baru ini bisa terpecah dan kacau. Ketakutan akan kekacauan seperti yang terjadi di Massachusetts mendorong diadakannya Konvensi Konstitusi tahun 1787 di Philadelphia, di mana akhirnya disusun Konstitusi Amerika Serikat yang baru untuk menciptakan sistem pemerintahan federasi yang lebih kuat dengan presiden, kongres, dan pengadilan nasional. Dengan demikian, meskipun Daniel Chase itu gagal mencapai tujuan langsungnya, perjuangannya ini memiliki arti besar bagi masa depan Amerika yang menjadi simbol perjuangan rakyat melawan ketidakadilan ekonomi, sekaligus sebagai pengingat bahwa kebebasan sejati itu tidak hanya berarti kemerdekaan dari penjajahan, tetapi juga keadilan bagi seluruh warga negara.